Selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom. Jemaat GBKP dimanapun berada, terkhususnya jemaat terkasih kita GBKP Cengkareng. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali melaksanakan ibadah minggu secara live streaming GBKP Cengkareng, di mana minggu ini dinamai Minggu Etika Kerja. Biarlah setiap kita boleh dipanggil menjadi pekerja-pekerja di ladangnya Tuhan, bekerja dengan sukacita dan hati yang gembira dengan tidak bersungut-sungut. Sebab setiap jerih lelah kita akan Tuhan perhitungkan. Untuk itu, dengan penuh sukacita kami mengajak semua jemaat kita bernyanyi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semua baik apa yang Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Di dalam segala situasi, baik suka maupun duka, semua baik adanya. Biarlah kita terus berpengharapan kepada Tuhan bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Sebab kita diciptakan bukan pribadi yang hidup sia-sia, tetapi menjadi pribadi yang hidup berarti bagi Tuhan dan sesama. Dengan penuh iman, mari kita angkat pujian. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu. Dari semula hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Ku
Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Shalom. Salam kehidupan bagi kita semua. Selamat datang di ibadah live streaming GBKP Cengkareng. Minggu ini kita dilayani oleh pendeta kita, Pendeta Dewi Guru Kinayan, dan Pertua Diakan Sektor Efesus dan Sektor Roma. Selamat beribadah. Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah kita mengambil waktu untuk menyimak dan memperhatikan beberapa penekanan warta jemaat minggu ini. Majelis gereja telah menerima persembahan persepuluhan dari anggota jemaat kita. Majelis mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat kita yang telah memberikan persembahannya. Berita koinonia. Pelaksanaan kerja rani Majelis GBKP Cengkareng dilakukan pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020. Tata cara pelaksanaan kerja rani akan dijelaskan majelis setelah ibadah live streaming Minggu 28 Juni 2020. Pengumuman yang kedua, tentang kebaktian pemberkatan saudara-saudari terkasih kita yang bernama Dr. James David Taginting, MH, anggota Jemaat GBKP Majelis Pamulang, dengan Dr. Fortunata, anggota Jemaat GBKP Majelis Cengkareng, dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020, bertempat di rumah keluarga Dr. James David Taginting yang beralamat di Puspitek, Tangerang, dengan mengikuti protokol kesehatan, di mana persiapan pemberkatan dilakukan pada pukul 8 WIB dan kebaktian pemberkatan dilaksanakan pada pukul 9.30. Yang ketiga, katekisasi untuk anak-anak kita di tahun 2020 tetap dilaksanakan. Pelaksanaan katekisasi dengan mengikuti aturan protokol kesehatan dari pemerintah dan dari BPMK Klasis Jakarta Banten. Katekisasi dilaksanakan secara online, video conference melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting, email atau video call. Untuk penjelasan lebih lanjut, majelis mengundang orang tua dan anak yang berencana ikut katekisasi melalui aplikasi Zoom hari ini pukul 13 WIB. Pada hari ini, dalam rangkaian kebaktian live streaming, akan dilaksanakan acara baptisan anak kecil yang bernama Davin Carlosta Ginting Munte, atau anak dari saudara-saudari kita Christianus Sukasinis Ginting Munte dan Darmaria Rasiana Bru Ritonga. Dan yang kelima, HDS Moria dilaksanakan secara live streaming pada hari Minggu 12 Juli 2020. Petugas ibadah diserahkan kepada Moria GBKP Cengkareng. Berita diakonia. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga orang tua terkasih kita, Pertua Emeritus Ramona Ginting atau Bapak Stephen Ginting, di hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 jam 21.30, dan telah dimakamkan di TPU Tegal Alur di hari Selasa tanggal 16 Juni 2020. Kita berdoa agar seluruh keluarga yang ditinggalkan orang tua terkasih kita ini selalu dalam lindungan Tuhan dan mendapat penghiburan dari Tuhan saja. Berita sakit, saudara terkasih kita Pertua Matius Purba sedang dirawat di Rumah Sakit Hermina dan Mogot sejak tanggal 18 Juni 2020. Bersama-sama kita doakan agar saudara terkasih kita Pertua Matius Purba lekas sembuh. Majelis GBKP Cengkareng mengucapkan selamat ulang tahun bagi kita yang merayakan ulang tahun pada periode 21 Juni sampai 28 Juni yang merayakan hari ulang tahun pribadi ataupun hari ulang tahun perkawinan. Tuhan memberkati.
Selanjutnya kita mengikuti panggilan beribadah. Jemaat Tuhan yang berbahagia, pada hari ini kita memasuki kebaktian minggu yang dihubungkan dengan etika kerja orang Kristen. Oleh karena wabah COVID-19 masih menjadi tantangan kita bersama, maka kepada kita tetap diingatkan akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Setiap kita telah diciptakan Tuhan sebagai gambarnya, dan kepada kita diberikan perintah untuk bekerja atau berusaha. Kita hidup di tengah-tengah dunia ini untuk ikut mengerjakan pekerjaan Allah, agar dunia ini menjadi tempat yang memberikan damai sejahtera. Melalui pekerjaan kita, Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya bagi kita dan bagi dunia dengan segala isinya. Setiap orang yang bekerja dengan sungguh dan senantiasa mengandalkan Tuhan, pastilah mendapatkan damai sejahtera dan sukacita. Marilah kita memasuki kebaktian ini dengan penuh syukur. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari kitab Menden nomor 368, kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Puji Tuhan di batanta, katakan bujur mana, sabab Ia si merekencang, pasu-pasu mantanta. Melinas mulia kekalangan Tuhan, kubas doni Ajari oh Tuhan, kami kina anakmu, naksikan kerina perbahananmu. Kami meriah Tuhan, dinasih kerajaan sabab kala sinembah bandu, takkan pasu-pasunu. Melinas mulia kekalangan Tuhan, kubas doni Ajari oh Tuhan, kami kina anakmu, naksikan kerina perbahananmu. Di dalam nama Allah Bapa yang memanggil kita untuk bekerja dan menguasai serta menjaga dunia ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi setiap kita, dan di dalam Roh Kudus yang memberikan hikmat untuk bekerja dengan baik. Bapa kita di surga memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan perintah-Nya. Amin. 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 Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu, dan engkau akan makan sampai kenyang. Amsal 20 ayat 13. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 425 bait 1 dan 2.
Dengan hormat, jemaat kami persilakan untuk duduk. Doa khusus pada masa pandemi COVID-19. Ya Tuhan, pemilik langit, bumi, dan segala isinya, Engkaulah Tuhan yang merancang kebaikan bagi kami semua. Dan terkhusus kepada kami manusia, Engkau berikan kuasa untuk menjadi kawan sekerjamu, menyatakan rahmat-Mu melalui pekerjaan dan penyembahan kami kepadamu. Ya Tuhan, pada masa pandemi COVID-19 yang masih mewabah ini, pekerjaan kami penuh dengan tantangan. Kami harus belajar bagaimana menata hidup kami, supaya kami tetap jadi pemenang dan menjadi berkat. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk tetap bertanggung jawab atas hidup kami untuk terus mau berusaha dan berjuang. Kami percaya Engkau dengan kuasa-Mu memampukan kami tetap bekerja dengan baik dan benar. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kitab Denden nomor 353 bait 1 dan 3.
Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Sekarang sampailah kita kepada pembacaan firman Tuhan, diambil dari Pengkhotbah 5 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya
dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih, yang dimuliakan oleh Tuhan dengan darah kudus di Kalvari, marilah kita berdoa, memohon pimpinan Tuhan atas firman-Nya yang diperdengarkan pada saat ini. Ya Tuhan, Allah kami, pemilik kehidupan kami, oleh karena kemurahan-Mu, kami diperkenankan untuk ada di dalam persekutuan orang-orang percaya. Terlebih kami diperkenankan untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti apapun keberadaan kami, oleh karena wabah pandemi COVID-19 ini, kami percaya kuasa Tuhan yang dahsyat tetap menaungi kami dan memampukan kami boleh mengerti firman Tuhan dan menjadi pelaku firman. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyatakan berita sorgawi, pesan-pesan Allah kepada seluruh jemaat yang hari ini mengikuti ibadah live streaming ini. Terpuji mulia Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku jemaat Tuhan, shalom, salam sehat dari kami, salam kemenangan dan salam kehidupan. Tetap semangat. Yang menjadi renungan kita di Minggu Etika Kerja pada saat ini, Kisah Para Rasul pasal 16 di ayat 11 sampai kepada ayatnya yang ke-15. Saya bacakan untuk kita. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah numpang di rumah. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh jemaat yang bersama-sama beribadah di live streaming ini, terlebih jemaat GBKP Cengkareng. Firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, ada perintah yang Tuhan berikan kepada manusia supaya manusia mengusahakan dan memelihara ciptaan Tuhan. Jadi saudaraku, sejak awal ketika Allah menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden,
Manusia itu menjadi manusia pekerja. Manusia yang menjadi pengusaha. Jadi kalau ada manusia tidak mau bekerja, bermalas-malasan, hanya mengharapkan makan tanpa bekerja, mengharapkan gaji tanpa bekerja, mengharapkan sesuatu tanpa berusaha, sama artinya bahwa dia menyangkal perintah Allah. Jadi dengan kata lain saudaraku, bekerja itu adalah panggilan hidup. Bekerja itu adalah ibadah kita kepada Allah. Di dalam konteks perjanjian lama, saudaraku yang terkasih, bekerja itu dalam bahasa Ibraninya adalah melakah. Melakah itu sama dengan malak atau malaikat. Kita tahu bahwa malaikat itu adalah utusan Allah yang mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Berarti kalau kita sedang bekerja, sebenarnya kita ini adalah utusan Allah atau sebagai malaikat. Malaikat yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Allah percayakan kepada kita. Jadi pekerjaan itu bukan hanya pekerjaan yang sifatnya ritual atau rohani, imam, nabi, rasul, bukan. Apapun pekerjaan kita, apakah kita ini tukang bangunan, kita petani, kita pegawai, peternak, supir, polisi, guru, dokter, ya cleaning service, ibu rumah tangga, tim IT, pemusik, singer, itu semua adalah pekerjaan dan pekerjaan itu disebut melakah. Berarti kita utusan Allah. Berarti ketika kita bekerja, kita itu sebenarnya sedang beribadah. Kita sedang menyembah. Jadi kalaulah kita tahu bahwa setiap pekerjaan kita sebagai melakah, ya sebagai utusan Allah, maka sebenarnya tidak ada pekerjaan yang berani kita lakukan dengan tipu-tipu, manipulasi, pekerjaan yang kotor, pekerjaan yang tidak mendatangkan berkat, atau pekerjaan semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan tanpa memperdulikan orang lain. Walaupun memang di dalam kenyataan realita kita melihat ada begitu banyak pekerjaan yang tidak dalam panggilan Allah, kaya, semua dia miliki, banyak. Tapi apapun itu sebagai orang-orang percaya, sebagai jemaat GBKP, ketika kita mengerjakan pekerjaan kita, ingat kita sedang diutus oleh Allah di dunia ini. Supaya melalui pekerjaan itu kita menjadi berkat. Dan ketika kita bekerja saudaraku, semua pekerjaan itu mulia. Ingat itu, mulia. Tidak lebih mulia Pendeta Dewi ya dibandingkan dengan Ibu Sarah sebagai koster gereja. Sama mulianya saya dengan keluarga Ibu Sarah. Tidak lebih mulia pertua diakan, pertua Sumbul Peranginangin dibandingkan dengan Ricky yang hari ini bermain musik. Sama mulianya. Juga tidak lebih mulia BPMR dibandingkan dengan Desi, dibandingkan dengan AI atau tim IT yang pada hari ini mengerjakan pekerjaannya. Sama mulianya. Yang penting ketika kita mengerjakan pekerjaan itu, maka kita tahu saya sedang diutus oleh Allah. Amin. Ibu guru ketika mengajar itu diutus Allah mengajar. Ya. Atau ada Bibi Nande Robert ya sebagai seorang catering. Ketika mulai meracik bahan-bahan untuk cateringannya, bahwa Bibi Nande Robert itu sedang diutus ya untuk meramu masakannya. Dengan demikian, saudaraku, apapun pekerjaan kita akan kita kerjakan dengan sangat-sangat serius. Karena kita tahu kita sedang diutus oleh Allah. Dan karena kita tahu pekerjaan itu harus menjadi berkat. Amin. Harus menjadi berkat. Di Alkitab, kita lihat beberapa pekerjaan ya. Yesus itu anak si tukang kayu. Paulus itu pembuat tenda. Petrus itu seorang nelayan. Daud
seorang gembala. Nabi Amos seorang peternak. Jadi ada banyak pekerjaan-pekerjaan sama mulianya. Oleh sebab itu saudaraku, ketika kita mengerjakan pekerjaan kita, ingatlah Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi luar biasa sekali ya saudara. Panggilan kita sebagai orang-orang percaya di dalam mengerjakan pekerjaan kita. Dan sesuai dengan tema kita pada hari ini, mari kita boleh melihat bagaimana luar biasanya pelayanan Paulus dan Silas. Ketika dalam perjalanan pelayanannya, mereka sampai di Filipi saudaraku. Dan di sana mereka masuk di rumah ibadah orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus mengajar firman Tuhan, mengajar orang-orang melakukan kebenaran. Dan salah seorang dari pendengar pengajaran Paulus adalah seorang perempuan yang sukses, perbisnis yang sukses, namanya Lydia. Lydia ini penjual kain ungu, dan ini kain yang sangat mahal sekali. Hanya orang kaya, hanya pejabat yang punya duit yang bisa membeli kain ungu. Bisa terbayangkan oleh kita betapa sibuknya Lydia. Ini perempuan sibuk loh. Tapi yang luar biasa, dia masih punya waktu untuk datang kepada Tuhan. Karena Alkitab kita berkata saudaraku, di dalam bacaan kita pada hari ini, bahwa Lydia ini mau mendengarkan firman Tuhan. Dan dia percaya, dan kemudian dia dan keluarganya akhirnya dibaptis. Itulah orang-orang yang memang ketika bekerja, ya, pekerjaannya itu diberi kualitas iman, kualitas penyembahan kepada Allah. Begitu sibuknya dia, begitu suksesnya dia, Lydia tidak sombong. Lydia tidak merendahkan siapapun. Karena di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 15, dia mengajak Paulus, singgah dong di rumah kami. Ini kan sangat ramah sekali, dermawan sekali, dan dia masih mau melayani. Biasanya kalau orang sibuk, aku sibuk, gak ada waktu. Kalaupun dia mau layani, suruhlah semua pembantu-pembantu. Tolong layani dulu tamu-tamu saya ya. Tolong dulu masakan makanan paling enak, layani. Saya sibuk, saya rapat. Tidak seperti itu. Karena Lydia tahu keberhasilannya sebagai seorang pengusaha, ya, kain ungu, ini tidak terlepas dari kuat kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Itulah sebabnya maka di bacaan kita dinampakkan bagaimana Lydia ikut bertekun mendengar pengajaran para rasul. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa di dalam diri kita, ya saudaraku, ada kuasa menjadi pengusaha. Amin. Jadi beritahu dong dengan keluarga-keluarga kita, saya pengusaha loh. Pengusaha yang diutus oleh Allah. Kita pengusaha. Kalau namanya pengusaha harus bekerja. Sebab kalau kita tidak bekerja, tadi jelas di dalam Invokatio dikatakan, itu ungkapan, jangan kamu tidur saja, kamu akan jatuh miskin. Ya, artinya bukan maksudnya tidur harafiah. Artinya jangan bermalas-malasan. Setiap orang yang bermalas-malasan akan jatuh miskin. Kalau Paulus berkata, yang tidak bekerja jangan kasih makan. Wah, ini keras kan? Jadi semua kita ini harus menjadi manusia pekerja. Dan ketika kita bekerja saudaraku, jangan pernah kita mengecilkan keberadaan kita. Ada satu kisah yang sangat menarik. Ini boleh menjadi inspirasi bagi kita. Anak-anak muda tentu kenal ya, namanya Michael Jordan. Michael Jordan ini pernah dijuluki, memang dia diberi sebuah gelar Air Jordan. Kenapa Air Jordan? Karena ketika ada kontes slam dunk pada NBA All Star 1987, dia mampu melompat jauh dan melayang di udara selama beberapa detik. Bayangkan, dia lompat ya, sepertinya dia ada di udara itu. Itu makanya ada Air Jordan. Nah,
Apa yang menarik dalam diri Michael Jordan? Dia lahir di New York tahun 63, saudara. Dari keluarga miskin. Halo, keluarga miskin. Dia sangat berkekurangan. Dia memiliki 4 saudara. Ayahnya pekerja upahan dan bahkan tidak cukup untuk menafkahi keluarganya. Jadi Michael Jordan ini sejak kecil melewati kehidupan dalam lingkungan yang miskin, di tempat yang kumuh dan berkulit hitam. Ya, jadi saudaraku, pada suatu hari ayahnya berkata kepada Michael Jordan, Michael Jordan, ini ada pakaian bekas. Pakaian bekas ini memang harganya $1, $1. Please, keluarlah engkau, juallah pakaian ini dan harus laku $2. Waduh. Michael Jordan pusing. Bagaimana mungkin pakaian bekas? Tapi dia ikuti apa kata bapaknya. Dia cuci pakaian bekas itu. Ya bersih, dia lipat. Tidak disetrika. Karena tidak ada setrikaan. Maka dia keluar, dia jajakan pakaian bekas itu $2, please, $2. Lebih dari 6 jam baru laku pakaian itu. Bayangkan itu saudara. Dia pulang dengan senang. Ayah, aku sudah jual pakaian bekas ini $2. Bagus nakku. Dia dipuji, bagus. Tapi ayah, 6 jam loh. Bagus, kata bapaknya. Berapa hari kemudian bapaknya datang lagi. Michael Jordan, sini dulu. Ini ada kain bekas, baju bekas. Harganya $2. Pergi keluar dan jual jadi $20. Waduh. Dia pusing 7 keliling. Yang kemarin saja hampir 6 jam Bapak. Siapa yang mau beli pakaian bekas seperti ini? $20. Pergi, kata bapaknya. Karena ada tuntutan, maka dia, waduh gimana caranya? Baju bekas ini bisa menjadi $20. Dia ingat sepupunya pintar melukis, dipanggil. Sini kau dulu, lukiskan dulu Mickey Mouse di baju ini. Bikin lucu, gitu kan? Udah dilukis bagus. Akhirnya pergi dia ke depan sekolah anak-anak PAUD. Dijajah-jajakannya. Baju bekas, baju lucu, Mickey Mouse, Donald Bebek. Akhirnya tahu gak saudara? Laku $20, dikasih tip $5. Waduh, dia senang banget, dia pulang ke rumah. Bapak, bagus nakku. Bapaknya belum kasih ujangan apapun, bagus. Dia dapat $25. Berapa hari kemudian, bapaknya bilang, nakku, ini ada baju harga $20. Please, jual seharga $200. Waduh. Tapi dia sudah terbiasa kan? Jadi orang yang bekerja, orang yang berusaha, kreativitasnya muncul. Dia ingin berjuang. $1 aja dulu laku kemarin, jadi $2. Yang $2 jadi $20. Sekarang bapakku bilang yang $20 ini harus jadi $200. Tapi gimana cara? Dia keluar, pada saat dia keluar kebetulan sedang ada kunjungan artis pemain film Charlie Angels. Lagi promosi film. Waduh, langsung otaknya berputar. Cocok ini dia pikir. Ketika pemain Charlie Angels itu namanya Farah Faisit sedang promo film. Wah, dia terobos orang banyak. Dia minta tanda tangan. Tanda tangan dong, tanda tangan bajuku ini, tanda tangan. Ditandatangani, saudaraku. Akhirnya baju itu dijual $1.200. Luar biasa. Dia pulang ke rumah dan bapaknya bilang, anakku Michael Jordan, kita memang miskin. Kita memang selalu mendapatkan diskriminasi dari banyak orang karena kita kulit hitam. Tapi di mata Tuhan nakku, kita punya potensi. Dan bapaknya bilang, lihat ke depan nakku, kau punya masa depan. Kau punya masa depan. Dan akhirnya kita tahu, ya Michael Jordan jadi seorang pemain basket yang terkenal ya. Dan sampai pada hari ini belum ada tandingannya loh. Memang sudah ada yang bagus-bagus, tapi belum ada tandingannya kalau Michael Jordan. Dan ini menjadi ikon untuk pemain basket. Saudaraku yang terkasih, di dalam diri kita ini kan ada kuasa Allah, the power of God. Ada potensi yang Allah berikan kepada kita. Cuma kalau kita tidak mengerjakannya, maka kita tidak tahu mau melakukan apa. Tapi kalau kita mengerjakannya,
maka kita tahu kemudian harus apa, mengembangkan bagaimana, termasuk ngeling kemana-mana. Kalau nanti saudara baca Kisah Para Rasul pasal 18, di situ Paulus kerjasama dengan Aquila dan Priscilla kan, pembuat tenda. Kerjasama. Paulus ini sibuk dia merasul, sibuk dia untuk menyampaikan firman Tuhan, tapi pembuat tenda yang punya kualitas lah saudaraku. Jadi hari ini kita diajak. Kita tahu memang pandemi COVID-19 ini, banyak kita harus mulai menata ulang pekerjaan kita, ekonomi kita terpuruk. Ya, yang selama ini kerja di kantor lebih banyak di rumah. Ya mari kerjakan saja. Setelah saudara kerjakan, Allah akan berikan hikmat, ya. Dan kemudian nanti Anda akan tahu mau melakukan apa untuk pengembangan usaha, dan kita bisa banyak belajar dari orang-orang yang sukses. Jadi teman kita belajar adalah orang-orang yang sukses, saudaraku. Sama seperti live streaming yang kita lakukan di gereja. Awal-awalnya, gimana? Ya puji Tuhan ya. Saya percaya hari ini pasti the best ini. Luar biasa banget hari ini. Ya besok-besok pasti lebih baik lagi. Karena kita selalu belajar kemarin kekurangannya apa. Kemarin di mana lagi lemahnya. Kan gitu nih. Ya puji Tuhan saudaraku. Ya dengan pertolongan Tuhan. Tapi coba kalau tidak kita kerjakan. Lo pada meserangnya, latihnya, loli gunana nambahi dahin, kurangi uang masuk ngejajang teh kalau karunggit bage. Lo pada. Tapi puji Tuhan, terima kasih ya untuk tim IT yang sudah setia. Terima kasih untuk doa-doa jemaat semua ya. Atas live streaming kita dan pelayanan-pelayanan virtual, PJJ dan PA. Kita belajar terus. Ya, kita belajar terus. Ya, kita percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita. Jadi mari saudaraku, apapun pekerjaan kita, maka pekerjaan itu adalah, ingat, itu adalah panggilan Allah. Dan kita diutus jadi malaikat sebenarnya. Jadi kerjakanlah semua pekerjaan dengan baik. Ya, bahwa kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Ingat, rezeki datang dari Tuhan. Amin. Rezeki datang dari Tuhan. Ingat itu. Burung di udara dipelihara. Kita juga pasti dipelihara Tuhan. Tenang saja. Ya, mari ikuti situasi ini. Mari ikut mendukung pemerintah. Ya, dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kita menjadi pahlawan-pahlawan di balik layar, enggak apa. Nggak usah kita ini ada di depan sana. Tapi dari rumah kita masing-masing. Kita bisa menjadi pahlawan menyelamatkan dunia. Jadi terpuji Tuhan Yesus saudaraku. Selamat bekerja. Selamat menyembah Tuhan. Ya, selamat meraih masa depan penuh dengan pengharapan. Dan jangan lupa seperti Lydia. Tidak tinggi hati kan. Suka memberi tumpangan. Ya kan. Sehingga dong di rumahku aku mau masak ayam ciperang. Kan bisa kan. Sehingga dong. Itu jambuku lagi mateng, boleh ambil. Ada serai, ada cabai, singgah dong, kan bisa saja. Bikinkan serai di pot, cabai di pot, ya. Bikinkan daun bawang, daun perek, ya. Bikin di pot-pot kecil. Ketika mau makan Indomie, tinggal petik saja. Nah paling tidak urusan dapur bisa terpenuhi. Ya kalau Tuhan kasih talent lagi, potensi lagi, diperluas. Akhirnya bisa dijual. Jual online. Ya sesama jemaat saja jualan aja saya pikir sudah cukup untuk menghidupi kita. Jemaat GBKP Cengkareng 170 kakak. Semua pasti perlu cabai, perlu tomat, perlu bawang. Ya kita-kita aja. Itu aja bikin kita hidup. Jadi mari kita terus bersehati, bersepikir, kita percaya kuasa Allah terus menolong kita. Selamat bekerja, selamat menyembah, dan selamat menerima berkat-berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami diingatkan akan kuasa pekerjaan yang Engkau berikan kepada kami. Ketika kami bekerja, sama artinya kami sedang melakukan perintah Allah. Dan kami adalah utusan Allah. Kami sebagai malaikat. Oleh sebab itu maka pekerjaan-pekerjaan kami harus kami kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Dan kalau Tuhan berikan kelimpahan kepada kami, maka kami tidak sombong dan tinggi hati. Kami seperti Lydia, ramah dan dermawan. Kalaupun kami belum dapatkan, bukan berarti kami tidak berhasil. Michael Jordan ternyata berhasil.
Maka kami boleh belajar juga darinya untuk kami terus berusaha bekerja meraih masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terpuji mulia Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya yang ada di segala tempat dan zaman, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli, kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk saudaraku. Mari persiapkan persembahan pengucapan syukurnya kepada Tuhan. Dan masing-masing kita jemaat mempersembahkannya di rumah masing-masing dan melaporkannya kepada pengurus perpulungan Cabu-Cabu. Yang menjadi dasar bagi kita 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 403 bait 1. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama-sama berdoa syafaat. Mari datang kepada Tuhan, Maha mendengar, peduli, dan mengerti akan hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Allah pengasih dan penyayang, yang setia menopang dan mendukung kehidupan kami. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya atas waktu dan kesempatan yang Engkau sediakan bagi kami untuk tetap boleh menyembah Engkau sebagai Allah pemilik kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di tengah-tengah ibadah live streaming ini kami sudah kumpulkan persembahan kami. Engkau berkati dan kuduskan ya Bapa, supaya layaklah segala persembahan ini menjadi gerak pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Berkati semua pekerjaan dan usaha kami yang harus kami tata ulang lagi oleh karena pandemi COVID-19. Dan kami percaya hikmat sorgawi ada kepada kami dan rezeki datang dari Tuhan. Bapa yang teramat baik, pada saat ini kami berdoa untuk gerak pelayanan gereja Tuhan GBKP Cengkareng yang banyak dilakukan secara virtual, online, Zoom, dan juga rekaman-rekaman video. Kami percaya Tuhan,
Setiap jemaat baik Mamre, Moria, Permata, Zaitun dan bahkan anak-anak punya kerinduan yang sangat mendalam untuk ikut menikmati hadirat Tuhan di semua pelayanan-pelayanan yang dibagikan oleh majelis gereja ini. Dan biarlah iman kami terus bertumbuh, pengharapan kami terus bertumbuh. Kami bukan orang-orang yang kalah, kami bukan orang-orang yang tawar hati, kami bukan orang-orang yang kepahitan. Bersama dengan Tuhan kami sanggup menghadapi segala perkara. Dan kami tidak berdosa oleh karena situasi ini. Tolong kami Tuhan, supaya di dalam segala kelemahan dan kekurangan kami tetap setia mengikut Tuhan. Engkau memberkati semua majelis gereja, pertua diaken, dan juga emeritus, Nora, Naras, dan seluruh keluarga. Supaya tetap bersehati, bersepakat di dalam pelayanan. Sekalipun banyak pelayanan tidak bisa kami lakukan bersama-sama. Tetapi paling tidak melalui media sosial kami bisa sapa jemaat, kami bisa teguhkan jemaat, kami bisa dukung jemaat. Sehingga tidak ada satupun jemaat yang terhilang dari kumpulan orang-orang percaya, terlebih dari kumpulan keluarga besar GBKP Cengkareng. Kami tetap saling mendukung dan saling menopang. Engkau berkati pengurus perpulungan Jabu-Jabu 6 sektor. Kami juga tahu betapa bergumulnya pengurus PJJ ini mengingatkan jemaat untuk selalu ikut PJJ. Termasuk juga pengurus kategorial untuk mengingatkan PA-PA kepada seluruh anggotanya. Dan biarlah pengurus PJJ dan kategorial tetap setia di dalam pelayanannya. Walau penuh dengan keterbatasan. Bapa, kami juga berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang juga banyak terlibat di dalam pelayanan gereja. Baik pemusik, baik singer, tim IT, koster gereja. Kami percaya Tuhan, seperti firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Semua yang kami kerjakan mulia di mata Tuhan. Tidak ada pekerjaan yang terlalu kecil, juga tidak ada pekerjaan yang terlalu besar. Yang penting kami tahu kami dipanggil oleh Tuhan, kami diutus oleh Tuhan, dan semua kami bertanggungjawabkan di dalam nama Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya di waktu-waktu ke depan ini lebih lagi kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk saudara kami yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit. Pertua Matius Purba yang sedang dirawat di rumah sakit Hermina dan Mogot. Lawat dan jamah hamba-Mu ini Tuhan. Engkau angkat sakit penyakitnya ya Tuhan. Terlebih tenangkan hatinya, tenangkan pikirannya. Dan tetap percaya berpengharapan kepada Tuhan. Bahwa sakit penyakit bisa sembuh oleh karena kuat kuasa Tuhan. Nora dan anak-anak juga tetap berharap kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pemulihan kesehatan anak Tuhan, jemaat Tuhan. Pertua Emeritus Rasmuli Sembiring. Saudara kami Agung Sembiring. Saudara kami Reska Brutarigan. Ya Tuhan, tiada mustahil bagimu. Bahwa karya keselamatanmu tidak bisa dibatalkan oleh sakit penyakit kami. Kami percayakan semua saudara-saudara kami ini dan juga proses pengobatan yang mereka masih terima di dalam kuat kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Nora Pertua Emeritus Ramona Ginting almarhum. Beberapa waktu yang lalu telah Tuhan panggil dan telah dimakamkan. Kekuatan dan penghiburan datang dari Tuhan. Kami serahkan Nora, anak-anak, menantu, cucu kepada Tuhan. Supaya tetap mampu melihat hari yang indah di dalam Tuhan. Sekalipun hamba-Mu, Pertua Emeritus Ramona Ginting, tidak lagi bersama-sama dengan keluarga. Tidak lagi bersama-sama dengan kami di dalam pelayanan. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini. Untuk semua keberadaan jemaat Tuhan di masa-masa new normal life. Beradaptasi dalam cara hidup yang baru oleh karena pandemi ini. Biarlah semua jemaat tetap sehat, tetap semangat. Pekerjaan dan ekonominya semakin diberkati Tuhan. Dan tidak ada jemaat yang putus asa.
Tidak ada jemaat yang bersungut-sungut. Tidak ada jemaat yang menyesali nasib. Tidak ada jemaat yang terlibat di dalam berita-berita hoaks. Dan semua jemaat selalu berusaha menjadi berkat bagi banyak orang. Dan media sosial yang lebih banyak ini dalam kehidupan kami pada saat ini, maka kami menyampaikan kabar baik. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin kami di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kau berkati pemimpin kami dalam mengatasi COVID-19. Juga Kau memberkati tim medis yang begitu banyak berkorban untuk bisa menyembuhkan setiap orang yang terinfeksi COVID-19. Kami berdoa untuk ahli farmasi. Ya Tuhan, Kau tolonglah supaya boleh didapatkan vaksinnya, obatnya ya Tuhan. Tolonglah kasihanilah kami Tuhan. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan kepada semua ahli farmasi. Supaya sekalipun COVID-19 belum pergi, tetapi kalau obatnya sudah ada, maka kami sudah bisa tenang. Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang harus isolasi di rumah sakit khusus karena COVID ini juga. Kami tahu tidak gampang melewati hari-hari oleh karena isolasi atau karantina. Kami juga mohon Bapak, supaya mereka tidak putus asa. Supaya mereka tidak takut dan khawatir. Supaya mereka semua punya pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa badai pasti berlalu. Tolong ya Tuhan, supaya mereka semua disembuhkan. Pada saat ini kami masih melihat bahwa yang terinfeksi, yang positif tetap ada. Tapi kami percaya Bapak, bahwa kami sebagai masyarakat Indonesia, kami tetap bertanggung jawab untuk ikut protokol kesehatan. Ketika kami menjaga diri kami, sama artinya kami sedang menjaga orang lain Tuhan. Terima kasih banyak atas berkat-berkat-Mu. Dan juga pada saat ini kami tidak lupa berdoa untuk sukacita saudara-saudara kami oleh karena pertambahan umurnya di ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Dengan bertambahnya umur, bertambahlah cintanya kepada Tuhan, sehat, panjang umur, dan sukacita selalu. Juga saudara-saudara kami di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini juga masih mengingat persembahan persepuluhannya, masih mengingat untuk memberikan ucapan syukurnya. Tuhan memberkati. Sehat, pekerjaannya luar biasa, rezekinya tetap luar biasa. Dan juga program-program ke depan gereja ini kami serahkan kepada Tuhan. Dan biarlah kami terus boleh melayani dengan baik. Juga kami bersyukur Tuhan hari ini ada baptisan anak dari keluarga Sukasini Seginting. Tuhan memberkati anak kami yang kami serahkan kepada Tuhan. Menerima tanda dari kerajaan sorga. Dan semua yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini, kami percaya semua itu diberkati oleh Tuhan. Dan kami terus bersemangat dalam hidup kami. Dan semua aktivitas kami sepanjang hari ini setelah ibadah live streaming ini, kami serahkan kepadamu. Inilah doa dan sembah kami. Kami datang di dalam nama Yesus. Terpuji mulia Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Kami mengundang keluarga Sukasini untuk boleh datang ke depan bersama dengan diaken kami. Bibi di sini. Oke, nanti aku bacakan dulu ya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di altar ini sudah hadir saudara kita, keluarga Sukasinis, yang menghantarkan anaknya yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah keluarga untuk menerima baptisan kudus. Mari dengarkan liturgi baptisan anak ini. Saudara terkasih, oleh karena rahmat Tuhan, saudara hadir untuk menghantar anaknya menerima baptisan kudus. Dengarkanlah firman Tuhan yang mendasari sakramen baptisan ini. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu upahnya adalah maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Tetapi melalui baptisan kita dipersekutukan kembali dengan Tuhan. Bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia
oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara yang terkasih, baptisan adalah perintah Tuhan Yesus. Dan dengan baptisan ini, maka kita dipersatukan di dalam jemaat Tuhan. Anak-anak kita yang dianugerahkan Tuhan juga diperkenankan untuk menerima baptisan. Karena kepada anak-anak ini digenapi janji keselamatan Allah yang disampaikan kepada Abraham. Juga Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya kepada anak-anak dengan memeluknya dan meletakkan tangannya atas anak-anak. Sebagai orang tua, saudara berkewajiban untuk mendidik dan mendampingi anak-anak kepada pengajaran kekristenan, supaya sampai waktunya nanti anak-anak ini akan mengikrarkan pengakuan imannya. Saudara, sebagai orang tua anak kami, dengarkan beberapa pertanyaan ini dan inilah komitmen saudara. Pertama, apakah saudara percaya kepada Tuhan Allah? Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kedua, apakah saudara percaya bahwa anak-anakmu juga dilayakkan Tuhan menerima anugerah keselamatan Tuhan Yesus? Tiga, apakah saudara mau berjanji untuk mengajar anak-anak agar bertekun dalam iman, sehingga anak-anak ini mengenal Kristus Yesus dengan benar? Jika saudara mau berjanji melaksanakan tanggung jawab ini, katakanlah sebagai orang tua, ya saya berjanji dengan segenap hati. David Carlosta Kekelengena Ginting Munte, kami baptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Silakan menghadap jemaat. Saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, keluarga Sukasinis Ginting dengan istri telah menghantar anak kami yang Engkau anugerahkan di tengah-tengah keluarga ini menerima baptisan kudus. Kami serahkan anak kami ini kepada Tuhan dalam pertumbuhannya, dalam pendampingan, didikan orang tua, maka anak ini sehat, jadi anak yang takut akan Tuhan, yang pada waktunya nanti anak ini juga akan mengakukan imannya. Sehat anak kami, sehat orang tua, murah rezeki, lancar usahanya. Terima kasih Bapa. Inilah doa sembah kami. Di dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Haleluya. Amin. Silahkan kembali ke tempat. Saudaraku, jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini. Mari bangkit berdiri. Bersama-sama kita bernyanyi Kidung Jemaat 410, 1 dan 4. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja.
Mari saudaraku yang terkasih, mengakhiri ibadah ini bersama-sama kita berdoa seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian hari ini dan sampai akhir zaman. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kebaktian minggu kita pada hari ini telah selesai. Semoga berkenan di hadapan Tuhan. Selanjutnya kami serahkan kepada BP Ember untuk menyampaikan beberapa pemberitahuan. Terpuji nama Tuhan. Ibadah live streaming kita pada hari ini sudah dapat berjalan dengan baik. Kami atas nama majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang melayani hari ini, baik tim multimedia, tim organis dan song leader, dan hamba-hamba Tuhan, pertua diaken dari sektor Roma dan Efesus, dan juga kepada pendeta kita, Pendeta Dewi Guru Kinayan, yang telah menaburkan firman-Nya kepada kita semua. Dan kepada seluruh jemaat dimanapun berada, khususnya jemaat GBKP Cengkareng, yang telah setia mengikuti ibadah live streaming ini dari rumah masing-masing. Dan minggu depan kita masih tetap ibadah secara live streaming dan akan dilayani oleh BPMR dan pengkhotbah Pendeta Dewi Guru Kinayan. Demikianlah tambahan pengumuman ini, dan akhir kata kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada kita semua. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Bujur ras mejuah-juah. Bersamamu Tuhan.
Kasinidas, Nyonya